Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan lagi hunting buat rakit PC murah kebangetan dan memutuskan untuk ngambil SSD yang bisa dibilang cukup murah untuk kapasitas yang diberikan. Akhirnya nemu merek Midas Force maksudnya. Nah, sebelum kita bongkar dan tahu kecepatan SSD ini di dua PC yang beda teknologi, lanjut deh bantu dukung channel ini. Bukan mau nyalon, tapi biar makin melesat jauh lebih tinggi kakak di tahun yang indah ini. Amin. Midas Force Super Lightning 25GB SATA 3 dijual di harga Rp185 hingga Rp195.000. Bisa dibilang harganya cukup murah ya, karena udah di bawah Rp200.000. Sejatinya merek satu ini udah nggak asing di telinga saya nih. Nggak tahu kalau telinganya anak saya. Rasanya nggak tahu dia, lawang belum sekolah. Garansi resmi Midas Force ini hingga 3 tahun, cuma itu dia ya. Saya nggak tahu naungan di seri yang mana nih. Yang tahu monggo tanyain, kasih tahu di kolom komentar. Dengan harga tersebut wajar dong kalau saya menyatakan rival dari Midas Force ini cuma EOTA sama RX7. Ini kalau dikomparasi dengan harga yang mirip-mirip ya. Kalau Venom RX dan Vijin masih di atas Rp200.000. Ada satu rival lagi nih yang harganya mirip-mirip, yaitu Varo 25GB, masih di bawah Rp200.000 dengan garansi 3 tahun ya. Kalau RX7 sama EOTA itu garansinya 5 tahun ya. Oke, langsung aja deh kita unboxing SSD satu ini. Pada bagian depan box informasinya cukup lengkap nih, dari merek, garansi, tipenya, 3D NAND flash, kemudian kapasitas dan juga klaim kecepatan baca sama tulis. Emang sekolah bos. Apanya? SSD-nya. Ya kagak bro, maksudnya itu proses membaca data sama nulis data di SSD ini punya kecepatan segitu. Oke, langsung aja kita keluarin dari bungkusnya dan langsung nongol kertas panduan pengguna dan garansi. Silakan kalian baca sendiri nih, nggak perlu dihafal, bukan pelajaran sekolah. Dan beginilah tampang SSD Midas Force yang berwarna hitam doff dan tulisan sama motif berwarna putih. Oke, langsung aja kita coba di dua PC nih. Satunya pakai Intel Core i5 generasi 4 dan satunya lagi pakai Intel Core i3 generasi 12. Dan inilah hasil uji coba kecepatan baca tulis di PC Core i5 generasi 4, RAM 8GB dengan motherboard chipset H81. Hasilnya, widih, parah bener dah. Kecepatan bacanya cuma 284 MB per second dan tulisnya di angka 251 MB per second. Ayo bandingkan dengan klaim di box yang katanya hingga 550 MB per second untuk bacanya dan 500 MB per second untuk nulisnya. Bohong kali bos. Jangan asbun dulu, kan ini PC pertama. Biar nggak husnujon, maksudnya seuzon. Kita coba di PC kedua nih. Hasilnya jauh lebih baik nih. Kecepatan bacanya melebihi klaimnya hingga 551 MB per second. Sayang untuk tulisnya kepentok di 449 MB per second. Ya beda dikit sih. Nah loh, kenapa bisa beda nih antara PC 1 dan PC 2? Bisa jadi teknologi PC lawas menghambat kecepatan SSD tersebut. Dan hal yang sama juga pernah saya rasakan di chipset B85. So, buat memaksimalkan kecepatan SSD ini baiknya digandeng sama PC dengan teknologi yang tergolong baru. Untuk suhu SSD ini saat benchmark pakai Crystal Dismark ini tergolong adem ya. Cuma mentok di angka 40 derajat Celcius. Kesimpulannya sih SSD ini cukup layak beli ya. Ya hanya saja masalah durability-nya atau daya tahannya saya belum berani berkomentar. Lawang kali pertama pakai SSD satu ini. Terus soal klaim garansinya mudah apa enggak juga belum tahu. Kalau merek RX7 EOTA udah pernah saya pakai nih. Alhamdulillah sementara ini belum ada kendala. Klaim garansinya mudah apa enggak juga sama, belum tahu, belum pernah klaim soalnya. Sedangkan merek Varo hitungan 3 bulan koit, tapi untungnya rusak langsung ganti unit baru untuk tahun pertama. Nggak tahu kalau tahun-tahun selanjutnya. Ya mudah-mudahan nih Midas Force punya after sales yang baik, biar yang pengen beli SSD merek ini berasa tenang dan damai, sedamai tinggal di pedesaan. Satu hal yang bakal jadi kendala orang mau ngambil unit ini adalah masa garansi yang hanya 3 tahun. Sedangkan EOTA dan RX7 punya garansi yang lebih lama lagi. Jelas dong jadi pertimbangan orang beli SSD ini. Karena kebanyakan orang sih pengen murah, kalau bisa garansinya selamanya kali ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu review singkat dari SSD Midas Force ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.